Sobat investor apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita ngobrol santai bareng dengan Pak Donald dan CVV. Hari ini kita akan membahas tentang market update, apa aja sih kejadian-kejadian di minggu lalu. Ya, ada berita, salah satu yang berita terhangat saat ini tuh Warren Buffett belanja hampir 200 triliun lebih. Ya, luar biasa. Sinyal apa ini ya? Kira-kira ada insight-insight apa dari Pak Donald dan CVV? Sektor-sektor apa mungkin bocoran-bocoran? Nah, coba simak, tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cerita kisah suksesnya Pak Donald, saya akan cantumkan videonya di sini. Bagi teman-temannya juga suka yang senang bahas-bahas emiten, saya akan cantumkan di sini juga. Ya, jangan lupa subscribe, dukung channel ini terus ya, bantu like dan komen menurut teman-teman kira-kira market update perlu tidak ya. Oke, kita mulai ya. Thank you. Selamat sore Pak Donald dan CVV. Sore. Ya, senang sekali nih Pak Donald CVV bisa bergabung lagi ngobrol-ngobrol dibincang di Investor Academy Indonesia. Kasih banyak Pak udah luangkan waktunya sama CVV ya. Nah, saya sama-sama nih kemarin kan banyak sekali berita-berita menarik tuh di minggu-minggu kemarin ya, yang mungkin mempengaruhi pergerakan harga saham di minggu depan. Nah, saya minta mungkin kita coba bahas dari Pak Donald dan CVV kira-kira seperti apa nih update-update yang sudah terjadi. Mungkin bisa dibantu dibahas Pak. Kira-kira Pak Donald ada hal yang menarik nggak Pak di minggu lalu Pak? Ya, boleh. Jadi emang kita ada beberapa yang menarik nih, baik yang negatif maupun yang positif gitu ya. Jadi kita mulai dengan yang negatif dulu. Jadi pertama itu yang negatif kan, jumlah positif COVID nambah terus nih. Bahkan di beberapa negara bagian di Amerika, termasuk di Bandung gitu ya, tempat kita ini nambah banyak ya kan, secapa gitu ya, ada di Cikindi kalau mau di Bandung ya, di Amerika tuh di Florida dan beberapa negara bagian tuh naik tuh. Jadi emang concern bahwa COVID ini segera berlalu itu kayaknya masih tanda tanya besar gitu kan. Mungkin apakah harus nunggu vaksinnya jadi gitu ya, baru kemudian ini kembali ke normal ya, normal. Itu yang pertama. Yang kedua juga ahli teknikalnya di Amerika Serikat gitu ya, yang sering di TV, saya Jim Cramer atau Jim yang di CNBC gitu ya, dia nunjukin chartnya. Jadi nunjukin chartnya, ini mungkin CVV bisa confirm atau melengkapi atau apa gitu ya. Akhir bulan ini apakah minggu ini atau minggu lagi depannya lagi mulai tanggal 27 gitu ya, atau minggu yang sekarang mau masuk nih, besok nih, itu katanya bakalan turun jauh nih si saham ya kan, turun jauh. Jadi dari chartnya dia memperkirakan saham akan drop di bursa-bursa Amerika ya kan. Pertanyaannya apakah dropnya misalnya bursa saham di Amerika akan mempengaruhi dropnya bursa saham Indonesia. Itu yang negatifnya. Jadi ya cukup was-was lah kita ya untuk melihat perkembangan bursa saham. Tentu tiap orang pendekatannya bisa berbeda-beda. Nah, kalau mau berita positifnya juga ada beberapa. Yang pertama China gitu ya, Tiongkok itu rilis GDP-nya. GDP dia di kuartal kedua itu sangat menggembirakan. Jadi kalau analis memprediksi atau memperkirakan pertumbuhan GDP Cina itu di kuartal kedua 2020 ini di kisaran 2,5%. Ternyata angkanya 3,2%. Jadi jauh dibandingkan analisis yang diberikan oleh para ahli ekonomi gitu ya. Jadi berita menggembirakan, sangat menggembirakan, walaupun memang ada beberapa investor atau mungkin banyak investor mempertanyakan ini bener nggak data di Cina gitu ya, jangan-jangan misalnya itu direkayasa, tapi ya emang tidak ada buktinya gitu. Tapi apapun itu datanya sangat baik. Bahkan kalau mau di cross check ke beberapa subdata, yang pertama itu ada 5 pembangkit listrik tenaga uap terbesar di Cina itu
mengalami lonjakan impor yang besar, jadi 13 atau 14% selama bulan Mei, Juni gitu ya kemarin ya. Jadi itu tanda bahwa ekonomi bergerak. Even indeks PMI gitu ya, manufaktur gitu ya, itu naik ke level tertinggi selama 10 tahun terakhir. Jadi ada beberapa data yang menunjang bahwa pergerakan ekonomi atau recovery ekonomi ini berjalan dengan V-shape. Jadi dengan data-data seperti itu disimpulkan bahwa rebound-nya akan cepat nih dengan mengacu pada data-data tersebut. Dan bahkan sudah terbukti bursa Cina itu mengalami kenaikan yang cukup besar selama minggu kemarin gitu ya. Jadi ini berita yang menangkal tadi Jim Cramer dan COVID. Tentu nanti setiap investor akan bisa mengambil posisinya sendiri gitu ya, mau mengikuti pendekatan pesimis atau optimis, karena memang pasar ini sekarang terbagi antara dua kelompok besar gitu ya, ada yang pesimis, ada yang optimis, tinggal kita mau ngambil posisi yang di mana ya kan, atau mungkin nanti kita juga bisa kasih strateginya yang bagusnya seperti apa. Yang kedua, berita positifnya ini yang sebenarnya secara fundamental bisa merubah level permainan di samping GDP Cina gitu ya. Kita dengar dari guru kita, gurunya value investing, Warren Buffett itu udah mulai belanja gitu ya. Jadi ternyata selain dia belanja di perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, ada perusahaan radio tanpa apa namanya, dengan teknologi baru gitu ya, itu perusahaan kecil, tapi kemudian dia masuk juga di perusahaan gas, transmisi gas dan storage, natural gas, Dominion kalau tidak salah, itu 10 miliar dolar ya kan, setara dengan 140 triliun. Nah, ternyata juga ada hints atau petunjuk gitu ya, bahwa Warren Buffett ini mulai belanja buyback saham di Berkshire ya kan. Ada beberapa data filing yang dilaporkan gitu ya, walaupun nanti harus di cross check lagi bulan Agustus karena biasanya laporan resminya itu bulan Agustus, tapi beberapa petunjuk ada indikasi bahwa Warren Buffett itu mulai belanja buyback sebesar 5,2 miliar US dollar ya kan, sekitar 70-an triliun. Jadi angka yang besar gitu ya. Sehingga dari data ini pelaku pasar atau investor mengindikasikan adanya pemahaman yang berbeda atau posisi yang diambil oleh Warren Buffett, sehingga menambah keyakinan bagi para investor bahwa yang terburuk itu sudah terjadi. Jadi berikutnya tidak akan terjadi hal yang lebih buruk dibandingkan apa yang terjadi di bulan Maret. Posisi beliau ini kan berbeda dibandingkan waktu tanggal 2 Mei itu annual gatheringnya, rapat umum pemegang sahamnya Berkshire gitu ya, yang penuh kehati-hatian, walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang aneh, karena sebenarnya mungkin dia ingin belanja tapi sudah kedahuluan sama Fed. Jadi posisi dia yang khawatir menjaga cash itu sudah berubah arah ya kan, seiring dengan beli Dominion 10 miliar dolar dan belanja buyback Berkshire 5,2 billion US dollar. Jadi secara total itu 200 triliun gitu ya. Kalau 200 triliun ini emang sebenarnya dibandingkan cash-nya dia tuh masih relatif kecil gitu ya. Tapi itu angka yang signifikan, sinyal positif kepada investor bahwa fundamental ekonomi khususnya di Amerika gitu ya akan menuju ke arah perbaikan. Apalagi kalau kita dengar berita dia untung 600 triliun dari Apple gitu ya, itu setara dengan dana recovery-nya Indonesia untuk menanggulangi COVID ini, menanggulangi dampak ekonomi COVID terhadap Indonesia. Jadi gimana nih reaksi kita ke investor ya kan? Apakah mau mengikuti tadi, kita masih melihat perkembangan COVID gitu ya, sementara harga saham naik terus gitu ya. Walaupun saya melihat bahwa di Amerika itu harga sahamnya udah mahal gitu ya. Cuman Indonesia itu masih murah. Apakah kemudian gitu ya, saya nggak tahu pengaruhnya ke bursa ke Amerika misalnya baik positif maupun negatif gitu ya.
Tapi apakah ada potensi bahwa dana investor yang dari Amerika itu sebagian akan masuk ke Asia, selain karena Asia itu akan pulih lebih cepat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina yang sudah kembali ke tracknya. Jadi diramalkan semester kedua ini akan tumbuh di atas 5%. Di atas 5% Cina, baik kuartal ketiga maupun kuartal keempat akan tumbuh di atas 5%. Nah, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina, negara-negara Asia kayak Indonesia dan India itu akan mudah-mudahan misalnya tumbuh positif gitu ya, lebih cepat dibandingkan negara-negara Eropa sama Amerika Serikat misalnya. Apakah ada dana-dana khususnya yang terkait dengan stimulus gitu ya, itu akan lari sebagian ke Cina dan khususnya ke Indonesia. Ini yang jadi pertanyaan yang mungkin nanti menarik untuk kita lihat berikutnya. Tapi kan investor ini kan sebenarnya terbagi ke dua kubu nih, ada yang positif, ada yang negatif. Nah itu sih terserah aja, selama yakin gitu ya bahwa ekonomi kemungkinan akan hancur dan laporan Q2 akan jelek, ya silakan aja, selama keputusan kita itu emang sudah didasari oleh analisis dan memberikan ketenangan batin. Jangan sampai kemudian kita melakukan suatu keputusan gitu yang mengganggu ketenangan jiwa kita, kan itu berbahaya. Daya tahan tubuh kita bisa rendah, gitu, kita bisa stres. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Tapi mungkin juga ada beberapa orang gitu ya yang seperti saya jelaskan bahwa di Indonesia itu sebenarnya saham-saham itu masih banyak yang murah, dan intinya value investing kan beli di harga murah gitu ya, jual di harga atas, walaupun kita tidak bisa mencari tahu bottomnya itu seperti apa dan puncaknya seperti apa. Intinya kita akan melakukan aksi investasi di perusahaan-perusahaan yang bagus, yang punya potensi yang bagus, kinerjanya bagus, di harga yang murah, dan sekarang itu banyak yang murah. Mungkin kita bisa masuk di perusahaan-perusahaan itu, tapi tidak dengan kekuatan penuh, ya kan? Misalnya dari 100 perak uang kita, ya 50% lah maksimal yang bisa kita belanjakan. Atau mungkin juga jika kita merasa itu terlalu beresiko, bisa di bawah 20-30%, oke. Jadi kita tidak mengalami hilangnya kesempatan gitu ya, karena COVID ini kejadian yang jarang terjadi, tapi juga negara-negara di dunia udah bisa belajar dari pengalaman 2008, bisa belajar menangani krisis gitu ya, sehingga kemudian harga saham mungkin akan naik gitu ya, dan punya potensi bisa di atas 6.000 misalnya, kita tidak ketinggalan. Tapi tentu itu semua keputusan masing-masing gitu ya, keputusan masing-masing. Kita mau masuk atau tidak kan itu uang kita masing-masing, sehingga perlu riset masing-masing dan yakin dengan hasil riset dan keputusan yang diambil. Nah akibatnya apa kalau seandainya kita lebih mengikuti perkembangan data ekonomi Cina dan sinyal perbaikan fundamental ekonomi dunia yang dikirim oleh Warren Buffett melalui aksi pembelian saham Dominion dan buyback-nya Berkshire itu kan, ya ujung-ujungnya kita akan melihat pertama-tama saham-saham komoditas, ya kan, saham-saham komoditas yang akan bergerak duluan dan mungkin sudah bergerak. Dana-dana besar tampaknya sudah mulai masuk gitu ya ke perusahaan-perusahaan komoditas, batu bara, sawit, dan kertas. Jadi saya juga portofolionya 75 atau 80% di komoditas ini gitu. Jadi itu akan mengalami rally, apalagi saya lihat di Bloomberg Jumat malam gitu ya, harga sawit itu tuh naik 3% lebih. Jadi ini seharusnya sawit segera rally gitu ya. Batu bara juga, kertas juga, karena pasar Cina itu sebagai pasar utama yang merupakan konsumen utama pemakai kertas, batu bara, ya sawit mungkin adalah sebagian pengaruhnya gitu ya. Dia juga. Jadi bagi saya atau teman-teman yang sudah ada di bursa sih, ini kemungkinan kita bisa melihat potensi rally di saham-saham komoditas, walaupun tentu masa depan tidak ada yang tahu gitu ya. Ini hanya proyeksi yang mungkin bisa salah, bisa benar. Mungkin bisa diperkuat dengan CVV kali ya, dengan teknikal atau... Banyak Pak, menurut Pak Des sendiri Pak, pergerakan harga dolar kan beberapa saat ini sempat rupiah melemah lagi ya Pak ya.
Nah, prediksi dari Pak Ade sendiri kira-kira untuk kedepannya apakah rupiah ini bakal seperti di Maret kemarin Pak, atau kira-kira seperti tetap stabil atau gimana Pak? Kalau dari pendapat Bapak sendiri nih kira-kira Pak Ade. Iya, saya sih punya keyakinan yang penuh sama Bu Sri Mulyani gitu ya. Terbukti kemarin waktu Maret itu hanya sampai ke 16.000, padahal dana asing yang keluar dari Indonesia itu luar biasa banyak dan cepat gitu kan. Tapi dengan kemampuan beliau gitu dan teman-teman tentu bisa menangani itu dengan baik. Dan kita semakin yakin dengan berbagai data bahwa yang terburuk itu di bulan Maret. Jadi sekarang ini Mei Juni itu walaupun Indonesia diprediksi akan mengalami minus gitu ya, pertumbuhan minus sekitar 4,3 gitu ya, 4%-an gitu ya, minus 4%, dan Singapura 41% gitu ya, itu seharusnya sudah price in. Sesuatu yang lebih buruk dari Maret kayaknya tidak akan terjadi di jangka waktu dekat ini gitu. Jadi asumsi saya pemerintah akan sangat menjaga agar rupiah itu tidak menembus 15.000 ya. Mungkin malah bisa balik lagi ke 14.000. Tapi itu sih sesuatu yang sangat susah lah diprediksi. Cuman saya yakin nggak akan sampai ke 16.000. Artinya paling 15.000 lah ya, 15.000. Dan memang pada waktu dolar kemarin melemah itu gara-gara dividen, banyak bayar dividen juga ya Pak ya? Bisa jadi Pak. Iya, ini kan zaman-zaman dividen gitu ya, zaman-zaman dividen, dan pemerintah juga udah bisa memberikan insentif agar dividen itu bisa kembali lagi ke Indonesia. Dan Bu Sri Mulyani dan Bank Indonesia juga udah punya tools atau weapon untuk bisa menangani ini kan. Misalnya salah satunya menarik utang dari luar negeri sehingga bisa menyerap rupiahnya bisa diperkuat gitu ya. Di samping ingat waktu kembali di bawah 14.000 itu banyak eksportir yang protes gitu ya. Jadi mungkin ini juga sebagai bagian dari balancing lah ya. Jadi kita akan lihat rupiah akan bolak-balik dari 14.000 misalnya 14.000 ke 15.000 misalnya gitu ya. Sampai mungkin ditemukannya vaksin. Tapi saya yakin sih nggak akan ke 16.000. Oke, berarti kan kemungkinan besar seperti yang kemarin sih kelihatannya udah paling peak kemarin ya Pak ya, gitu Pak ya. Iya, paling peak kemarin ya untuk short term ya. Ya mudah-mudahan gitu. Nah, dari kalau dari sektoralnya sendiri ini Pak, kan memang sawit kemarin sempat ada isu yang hangat tuh B100 tuh Pak. Iya. Pasti ada berita-berita seliuran gitu ya. Terus sempat juga ada ngomongin PO ya. Nah, menurut Pak De sendiri gimana Pak? Kira-kira ada menurut Pak De, pandangan Pak De seperti apa nih sawit Pak? Iya, saya kan memang ini artinya saya cerita karena berbasis apa yang saya lakukan gitu ya, bukan karena tidak saya lakukan, dan bukan berarti juga saya mempom-pom. Tentu nanti semua keputusan teman-teman investor kan harus dicek ulang, harus riset sendiri. Betul. Porto saya kan kebanyakan sawit. Jadi nggak usah disebutin emitennya misalnya apa aja. Salah satunya tentu TBLA. Tapi ada emiten-emiten yang lain di sawit. Nah, porto saya kan sekitar 35% itu di sawit gitu ya. Dan kenapa? Karena sawit itu kan sudah melewati titik terendah gitu kan, dengan ban dari Eropa gitu ya, dengan oversupply gitu ya. Tapi kemudian program B20, B30, B50 bahkan B100 dari Jokowi itu dilakukan secara serius. Tentu ada banyak tantangannya lah, hambatannya juga. Dengan tujuan pertama agar demand akan kelapa sawit ini naik signifikan. Dan ternyata pola seperti ini diikuti oleh negara-negara lain seperti Malaysia gitu ya, dan mungkin Cina. Sehingga emang mulai bergerak ini di demand, khususnya setelah bulan Maret, April, Mei gitu ya. Setelah beberapa negara mulai mengkendorkan lockdown-nya dia. Emang problemnya adalah harga minyak turun gitu ya. Sehingga jika harga minyak turun, sementara harga kelapa sawit naik, itu kan nilai keekonomisan biodiesel itu dipertanyakan, karena lebih baik orang beli minyak aja gitu kan.
daripada beli kelapa sawit yang mungkin lebih mahal. Cuman perhitungannya itu bukan cuman sekedar faktor ekonomis, kan ada tentu faktor ekonomisnya bukan cuma seperti itu. Pertama adalah bahwa ini ada yang namanya Indonesia itu kan masih negara yang sangat mengandalkan komoditas. Selain batu bara, kelapa sawit itu luar biasa kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Dan kontribusi itu juga banyak disumbangkan oleh para petani-petani kelapa sawit yang jumlahnya sangat banyak, tapi mungkin kebunnya relatif kecil dibandingkan perusahaan-perusahaan besar, dan petani-petani ini mensuplai perusahaan-perusahaan besar itu. Jadi jika harga kelapa sawit naik, konsumsinya naik, harganya naik, itu akan mesejahterakan banyak rakyat Indonesia. Jadi ada faktor seperti itu, jadi mendukung perekonomian rakyat. Yang kedua juga faktor keekonomisan ini juga tentu harus diperhitungkan sebagai jangka panjang, dengan perkiraan bahwa minyak akan kembali misalnya kan ke harga 50-60 US dollar, mudah-mudahan di atas itu misalnya, sementara sekarang di atas 40 gitu ya, sehingga biodiesel ini bisa mendorong kelapa sawit untuk mencapai titik yang cukup tinggi untuk bisa mesejahterakan banyak pihak selain perusahaan-perusahaan kelapa sawit, juga rakyat yang sangat tergantung sama harga CPO itu gitu ya. Nah, tentu mekanismenya harus dihitung sama seperti batu bara ya kan. Pemerintah mendorong agar demand dari kelapa sawit itu bisa naik, tapi juga perusahaan-perusahaan yang terkait seperti Pertamina dan sebagainya juga jangan sampai dirugikan. Makanya perlu ada DMO lah seperti batu bara. Nah, ini emang lagi hangat dibicarakan, tapi pasti ujung-ujungnya itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak merugikan perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Jadi pesanan terhadap biodiesel itu tetap berjalan dengan baik gitu ya, walaupun harga minyak sempat turun dan konsumsinya mulai bergerak naik. Apalagi kita mendengar berita bahwa ternyata kelapa sawit ini sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan sanitasi dan disinfektan terkait dengan prosedur penanganan COVID gitu ya. Jadi dari sabun, disinfektan dan sebagainya itu butuh kelapa sawit yang luar biasa besar. Jadi ini satu lagi trigger akan konsumsi kelapa sawit dan turunannya, sehingga ini akan mengerek harga CPO gitu ya, harga CPO dan turunannya. Jadi menurut saya ini akan sangat membantu pemulihan harga CPO. Makanya kita lihat harganya ini selama seminggu terakhir itu udah naik lumayan, bahkan sudah di atas 2.500 menuju 2.600 gitu ya. Mungkin harga CPO ini akan menjadi komoditas yang harganya akan kembali ke normal yang paling cepat gitu ya, dibandingkan batu bara dan kertas gitu. Mungkin kertas juga akan cepat, tapi tidak secepat CPO. Tapi ketiganya akan mulai bergerak lah ya, mulai bergerak mendekati harga sebelum COVID dimulai. Berarti Februari Maret. Sektoral di sawit, kol dan kertas menarik ya Pak ya untuk saat ini ya Pak? Ya menarik sih sebenarnya juga komoditas yang lain juga ya, metal gitu kan, nikel segala itu, timah itu katanya juga udah, cuman saya tidak terlalu mengikuti lah perkembangannya, cuman katanya timah itu juga bergerak lumayan pesat gitu ya, dan komoditas yang lain lah kira-kira semuanya akan bergerak naik karena demand-nya mulai naik ya. Oke. Yeah. Nah ini kita coba lihat dari segi teknikalnya dari CPV, kira-kira update-nya seminggu lalu ada yang menarik nggak Ci menurut CPV sendiri? Kalau minggu lalu kan kita boosternya dari berita dalam negeri kan penurunan BI rate kan. Oke. Penurunan BI rate kan mestinya ke sektor bank sama properti. Tapi mungkin sementara karena memang buat ngangkat sektor itu butuh uang besar, jadi sementara yang main tuh komoditas. Kalau saya lihat perputaran sektoral, rotasi sektoral ya. Terus selain itu juga pelemahan rupiah kan, yang saham-saham dollar earner yang ekspor banyak. Salah satunya yaitu komoditas
komoditas ya, kertas, batu bara, sama agri, CPO. Nah mungkin buat minggu depan juga masih selama rupiah masih melemah, jadi sektor yang dollar earner itu yang masih punya kesempatan buat manggung. Kecuali nanti mungkin kalau ada inflow yang gede, dana masuk, penguatan rupiah, mungkin itu baru bisa balik ke bank lagi. Saya kasih gambar ini ya, buka chart dari composite saat ini ya. Oke sih. Biasa kalau rupiah melemah, ya ini saham-saham komoditas yang diburu ya. Karena kan buat bank rada nggak nyambung gitu yang triggernya. Ini composite ya. Ini IHSG kemarin posisi masih sideways. Kalau saya gambar tarik garis begini, ini saya hapus dulu. Hapus. Sementara ini posisi IHSG kita. Kalau yang biasa tahu ini pola triangle segitiga ya. Ini resisten saat ini ada di angka sekitar level 5.100. Kalau dia tembus ini ke sini 5.100, ya berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Cuman karena yang naik komoditas kan secara beta ke IHSG nggak terlalu gede, jadi kalau kenaikan saham komoditas ngangkat IHSG nggak terlalu gede. Jadi walaupun kemarin komoditas naiknya, karena komoditas naik gede juga IHSG nggak terlalu bisa ngangkat gede karena bobotnya nggak terlalu besar di IHSG. Makanya walaupun komoditas main, agri main, batu bara main, terus nikel main juga IHSG-nya tetap masih ada di sini. Berarti dia masih ada konsolidasi apa yang mesti kita kerjakan. Ya ini kalau break ke sini ya masih berpeluang menguat, tapi kalau misalnya turun ke bawah ya dia mencari support baru sepertinya di level sekitar sini nih, sekitar 5.000-an. Nah, saya ini untuk IHSG, terus kita cari buat sektor per sektor ya, sektor agri. Nih agri juga mirip, tapi ini udah bentuknya udah uptrend ya kalau saya bikin channel. Ini agri CPO ada di sini. Masih nurut sih. Ini masih uptrend channelnya kalau yang agri. Ini agri tuh yang ada LSIP, AALI, SIMP, sama TBLA. Cuma kalau TBLA udah blasteran sama consumer good jadinya sekarang ya. Ini sektor agri. Jadi agri juga masih, kalau pergerakan kemarin ini masih penguatan hijau. Apa yang mesti kita lihat? Kalau dia break ke atas, sini resisten dia di 11.20, dia akan melanjutkan penguatan secara sektoral ya. Ini kita lihat juga sektor mining, batu bara. Batu bara juga mirip sama agri. Mau ini rada-rada mirip tuh, begini ya. Mesti break sini juga, break 13.27, baru dia lanjutin ke atas. Sekarang saat ini udah ada di resisten-resistennya ya. Terus ini juga satu kertas ya. Kertas tuh masuknya di trade atau miscellaneous ya. Saya lupa sektornya. Kita lihat aja ini ya, langsung ke sahamnya ya. Agri kita mau lihat saham apa ini ya? TBLA sama LSIP aja ya. Boleh, oke. SIMP mungkin. SIMP secara kinerja kurang menarik. Masih ketinggalan dibanding yang lain, tapi secara valuasi dia paling murah ya. Ini SIMP ngejarnya lumayan kenceng sih, ini masih uptrend kalau secara tarikan garis bikin channel dia paling enak ini nurut tuh.
Tuh. Tren jangka pendeknya kayak gini channel SIMP. Jadi kalau saya pasang MA, kita pasang 20 yang 50. Masih uptrend ya, udah jauh meninggalkan MA 50-nya. Kita lihat MA 200-nya ada di mana. Baru berusaha menembus MA 200-nya dia. Jadi kalau dia bisa tembus MA 200, dia pindah kelas jadi saham yang mulai bullish ya. Ini SIMP. Tapi biasa kalau mau tembus 200 nggak bisa sekaligus, bisa mondar-mandir kumpulin kekuatan, tembusin lagi. Tapi ini secara volume ini udah cukup menarik, ini makin lama makin. Ketika dia merah, volumenya kecil, tapi ketika barnya hijau, dia volumenya udah lebih tinggi, berarti bayarnya udah serius ini belinya ya. Kita lihat TBLA ya. Nih, TBLA dia masih berusaha tembus, mau target pertama MA 200 dia di sini nih, di angka 730. Tapi dia udah tren juga sama. Jadi buat sektoral, buat pergerakan saham-saham agri udah cukup menarik. Lihat L-SIP, biasa L-SIP sama Ali kepalanya. Ini L-SIP juga udah kayak begini. Biasa gerakannya mirip-mirip. Tapi ternyata yang paling kencang SIMP karena mungkin pas turunnya dia cukup dalam. Jadi biasa kalau turunnya cepat dalam, mantulnya juga lebih cepat. Ini untuk sektoral CPO agri ya. Sekarang kita ke mining lagi. Mining kita ambil Adaro dulu ya. Biasa kepalanya Adaro sama PTBA. Ini Adaro mau berusaha nembus MA 200 dia, tapi ini ada resisten di sini, resistennya MA 200-nya. Cuman kalau saya lihat minggu kemarin di sektor CPO, sektor batubara ada yang larinya paling kenceng, paling volatile, namanya Indika. Indika paling kenceng. Secara ini Indika sama SIMP mirip ya, karena secara performa dia valuasi paling murah di antaranya, walaupun performa dia kurang bagus. Nah, mungkin dia akan ngejar ngejar ketinggalan dia waktu dia turun. Ini berusaha tembus MA 200, makanya ini mondar-mandir terus. Mungkin dari Pak Donald ada hitung-hitungan secara valuasi, makanya ini kenapa ini ngeredak volume mulai tebal nih. Volume mulai tebal, tinggi-tinggi, larinya kencang. Nah ini berarti ada serius buyer yang beli. Nggak tahu nih ada apa nih di Indika. Tapi kalau lihat dari sini, dia cross up, break up, nih mau tembus MA 200, ya ini sinyal yang cukup menarik ya di Indika. Karena batu bara yang lain walaupun lari nggak sekencang ini. PTBA juga leadernya kepala juga masih begini. Tapi mungkin kalau PTBA ini tembus 3 garis ke atas mungkin dia cukup kencang juga ya. Ini mungkin dari batu bara. Lalu kita lihat sektor kertas ya, 2 kertas ini. Yang lari paling kencang itu INKP udah mau 8.000 lagi. Nih udah balik ke sini. Jauh ninggalin 3 MA. Ini resisten 8350 target berikutnya. Ini pas turun volumenya kecil, pas naik volume gede. Berarti ini ada serius buyer juga ya. Ini volumenya buyer. Ini INKP, satu lagi Tekim. Anaknya ini. Tekim masih kurang, tapi mungkin dia target pertama dia tembus MA 200 dulu. Tapi secara gerakan dia udah mulai reversal, ini pas lagi turun merah, ini pas ke atas volumenya udah mulai naik, ini volumenya udah berapa kali lebih besar dibanding volume waktu pelemahan sehari sebelumnya. Berarti ini mungkin reversal beneran ya. Bayarnya udah mulai serius lagi. Gitu. Ini dari sektor komoditas yang tadi kita pilih antara agri, batubara, sama kertas.
Ini dari saya sih. Oke. Jadi 3 sektor itu menarik ya sih ya? Menarik, karena kan pelemahan rupiah juga rada nyambung ceritanya ya sama itu. Jadi kan dollar earner bisa gerak gitu, antisipasi walaupun perhitungannya nggak tahu gimana, tapi boostnya itu pelemahan rupiah biasanya efeknya yang diuntungkan saham-saham komoditas, yaitu salah satunya. Oke. Gitu. Ya mungkin untuk market update kita segini dulu aja ya. Nanti kita akan bahas juga, mungkin mudah-mudahan Pak Ade berkenan sama CPV bahas per sektoral ya. Mungkin siapa tahu bisa bahas call juga atau enggak bahas sektor-sektor yang lain. Nah, bagus ya. Nanti kita akan coba ngobrol dengan CPV dan Pak Donald lagi bahas sektoral. Mungkin kita akan next video ini kita akan bahas call ya. Mudah-mudahan beliau mau. Oke, kita doakan ya. Oke, see you the next video.